kabarnya hari ini? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Jesus, amin. Dosa, no way. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Jadi kita harus sukacita, duduk yang rapi. Nanti kita mau dengar firman Tuhan, harus duduk yang rapi. Tidak boleh main-main ya, Ceria. Iya. Oke. Sebaiknya kita tangan kita mata yuk. Kita mau nyanyi Yesus Kopang. Yesus
bersama Kak Vivi. Minggu ini kakak akan bercerita tentang anak yang bernama Andi. Andi ini anak pintar, rajin, patuh sama orang tua, dan rajin beribadah. Suatu ketika, Andi mengenal sebuah game. Nah, namanya game Mobile Legends. Pasti tahu kan semuanya sama game ini. Ya, semenjak itu, Andi setiap mendengar bel pulang sekolah, dia sangat bersemangat untuk pulang sekolah. Dia berlari sampai rumahnya. Setelah itu, dia lempar itu semua tas, sepatu. Dia nggak taruh pada tempatnya. Dan dia tidak ganti baju, dia masih pakai seragam sekolah. Dia semangat untuk apa? Untuk bermain gadget. Dia bermain Mobile Legends. Dia mabar, tahu kan mabar artinya apa? Main bareng dia sama temen-temennya. Setelah itu dia masih asik bermain nih. Dia bermain terus sampai dia lupa waktu. Sudah jam setengah 10 siang dia masih bermain. Sampai jam 6 sore Andi masih asik bermain game Mobile Legends. Habis itu mamanya teriak-teriak suruh dia makan. Andi makan, sudah sore. Dia makan sangat cepat, berantakan. Demi apa? Demi bermain game lagi. Setelah itu dia masuk ke kamarnya lagi. Dia masih bermain game sampai jam 8 malam. Terus dia masih asik dengan gadgetnya. Andi masih tetap bermain game. Sampai jam 10 malam, Andi masih tetap bermain game Mobile Legends di kamarnya. Dan mamanya pun menegur, Andi, kamu sudah mengerjakan PR belum? Kamu sudah baca Alkitab belum? Ini sudah malam loh. Andi bilang, sudah mas, sudah. Andi sudah mengerjakan semua tugas. Setelah itu, Andi masuk ke kamar dan dia tidur. Dia mematikan lampunya. Saat mamanya buka pintunya, lampunya mati dan Andi sedang tertidur. Tetapi begitu pintu kamarnya ditutup, Andi bermain game lagi. Tahu adik-adik, Andi berbohong kepada mamanya. Dia bilang dia sudah mengerjakan semua tugas dan sudah siap untuk tidur. Tapi Andi masih bermain game. Dia masih sibuk dengan gadgetnya sampai larut malam. Akhirnya pun dia kelelahan dan dia tidur dengan posisi gadget masih di tangannya. Setelah itu dia kesiangan ternyata paginya. Dia datang ke gereja dengan lesu, dengan ngantuk, jalannya loyo. Dia udah gak bersemangat karena dia kelelahan bermain game semalaman. Setelah itu karena dia kelelahan, dia tidak semangat memuji Tuhan. Dia tidak konsentrasi, dia lesu, dia lemas. Tahu gak sebabnya? Betul, karena semalaman dia bermain gadget, bermain game bersama teman-temannya via online. Lalu di sekolah pun dia tidak bisa konsentrasi, dia tidak bisa mendengarkan ibu guru, dia tidak fokus, dan akhirnya orang tuanya pun mendapat teguran dari sekolah karena Andi tidur di dalam kelas. Andi tidak konsentrasi dan juga tahu nilai Andi turun semua. Ada yang 40, ada yang 50. Nilai dia jelek gara-gara dia asik bermain game setiap pulang sekolah. Tapi sampai di situ Andi tidak terima ditegur oleh ayahnya. Dia marah. Dia merasa benar karena itu hak dia untuk bermain game. Sejak saat itu sikap Andi berubah. Dia suka menjahili teman. Dia suka mengganggu hewan. Pada suatu ketika ini akan mendekati Natal, Andi diajak berangkat ke gereja oleh kedua orang tuanya. Papa mamanya pun berpesan Andi supaya fokus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggunya. Andi pun menjawab, iya ma, iya pa, aku akan konsentrasi saat ini. Nah, pada saat dia beribadah di gereja, kakak sekolah minggu Andi memutarkan sebuah video. Adik-adik penasaran gak videonya? Yuk kita lihat yuk video yang ditonton sama Andi. Berikut ini. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan?
Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Nah, udah lihat kan video tadi, video yang dikasih sama kakak sekolah minggu Andi. Nah, dari situ Andi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maafkan Andi. Andi berjanji tidak akan nakal lagi. Andi berjanji tidak akan berbohong lagi dan akan patuh kepada papa dan mama. Andi juga berjanji tidak akan jahil sama teman-teman lagi. Tuhan, maafkan Andi ya. Sejak saat itu Andi kembali lagi menjadi anak yang rajin belajar, rajin beribadah, dan dia patuh kepada kedua orang tuanya. Dan Andi menjadi anak kesayangan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita ini, kakak mau kasih tantangan nih ke adik-adik. Apa itu tantangannya ya? Yuk kita lihat. Tada! Challenge 24 hari belajar taat. Nah, nanti template ini akan kakak print dan kakak kasih ke papa mama ya. Setelah itu nanti tugas adik-adik adalah taat kepada orang tua. Tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh membantah, mau dimintai tolong. Nanti kalau berhasil nih dalam 1 hari, papa mama akan kasih tanda di template yang sudah kakak kasih ini. Dan kakak punya hadiah buat adik-adik yang paling sering taat. Ingat ya, kakak janji nih nanti di bulan depan siapa yang paling taat dan berhasil dalam tantangan ini akan kakak kasih hadiah. Jadi kakak ingatkan untuk taat kepada orang tua, karena tertulis dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tapi kakak gak mau ya, karena kakak kasih hadiah terus adik-adik hanya taatnya dalam bulan ini aja. Kakak berharap ketaatan adik-adik akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Oke adik-adik,
Sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita mau berdoa ya. Yuk, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat kepada orang tua, terutama lebih taat lagi kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu, dan kami tidak akan melukai hati-Mu lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.